الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqh Sunnah lin-Nisa yang insyaallah akan memasuki pembahasan tentang ihdadul mar'ati 'alal mayyit. Ihdadnya seorang wanita ketika ada kerabat atau suaminya yang meninggal dunia, atau biasa diistilahkan dengan istilah berkabung. Berkabungnya seorang wanita ketika ada yang meninggal dunia. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Al-ihdad wal hidad mushtaqqun min al-haddi وهو المنع لأنها تمنع الزينة والطيب وكلما كان من دواعي الجماع أو مرغبات الخطبة إذا مات للمرأة ميت. Kalimat al-ihdad dan al-hidad yang artinya berkabung itu mushtaqqun minal hadd, terambil dari kalimat al-hadd. Apa makna al-hadd? Al-hadd maknanya itu al-man'. Al-man' yaitu yang menghalangi. Menghalangi dari apa? Li'annaha tamna'u zinata wat-tib. Karena dengannya seorang wanita terhalang atau dihalangi untuk az-zinah, perhiasan, untuk berhias, wat-tib, serta minyak wangi. Wa kullama kana min dawa'il jima', atau segala sesuatu yang bisa membangkitkan untuk melakukan jima' au muraghabatil khitbah, atau yang bisa menjadi salah satu keinginan untuk mengkhitbah. Idza mata lil mar'ati mayyitun, apabila ada seorang yang meninggal dari keluarga wanita tersebut. Apabila ada yang meninggal, ihdad ini menjadi penghalang baginya untuk berhias, untuk memakai minyak wangi, dan apa saja yang bisa menjadi salah satu hal orang lain ingin melakukan khitbah kepadanya. Adapun al-ihdad ala zauj, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu tentang al-ihdadu ala zauj, berkabung karena kematian suami. Apabila seorang istri ditinggal suaminya, yaitu suaminya meninggal dunia, apa kewajibannya atau bagaimana kewajiban dalam masalah ihdad? Yajibu 'alal mar'ati idza mata zawjuha al-ihdadu 'alaihi 4 ashhur wa 10.
Liqaulihi ta'ala walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Wajib yang pertama tentang hukumnya. Hukumnya wajib bagi setiap wanita, bagi setiap istri. Idza mata zawjuha, apabila suaminya meninggal dunia, al-ihdad, untuk melakukan ihdad ataupun berkabung, alaihi, atas kematian suaminya, berapa lama? Arba'ata ashhuri wa ashra, yaitu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini adalah hitungan bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Hitungannya bulan Hijriyah. Berarti kalau dihitung itu bisa berbeda dengan hitungan bulan Masehi. Yang menjadi patokan adalah bulan Hijriyah selama 4 bulan 10 hari. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian, wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan istri-istri. Apa kewajiban istri-istrinya? Yaitu yatarabbasna, mereka menanti, bi anfusihin, untuk diri mereka, arba'ata ashhuri wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. Menunggu, tidak boleh menikah, dan tadi ada kewajiban ihdad, tidak boleh berhias, tidak boleh memakai minyak wangi ataupun sebab-sebab yang menjadikan seseorang memiliki keinginan untuk melakukan khitbah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna ibnati tuwfiya anha zawjuha wa qad ishtakat 'ainuha أفنكهلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو 3 كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر وعشر. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, ja'at imra'atun, ada seorang wanita yang datang. Seorang wanita tadi datang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang, faqalat, kemudian setelah bertemu, wanita tadi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibnati, sesungguhnya putriku, anak perempuanku, tufiya anha zawjuha, suaminya meninggal dunia. Berarti yang meninggal adalah menantunya, karena anaknya itu perempuan. Kemudian suaminya meninggal dunia. Wa qad ishtakat ainuha, dan putrinya tadi matanya sakit atau mengalami sakit mata. Kata ibunya, afanukhiluha, apakah kami boleh memakaikan celak kepadanya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak boleh. Karena apa? Karena dia dalam keadaan ihdad, dalam keadaan berkabung, dan wanita yang sedang berkabung tidak boleh memakai celak. Ibunya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan permasalahannya, bahwasanya putrinya sakit mata, yang biasanya sakit mata itu bisa diobati dengan bercelak. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melarang.
marrataini aw thalath, bertanya untuk kedua kali, ketiga kali. Ibunya mengulang-ulang. Kullu dzalika yaqul, akan tetapi setiap ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab tidak. Maksudnya tidak boleh memakai celak. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innama hiya arba'atu ashhur wa ashr. Dia berkabung untuk masa waktu selama 4 bulan 10 hari. Dia baru boleh untuk memakai celak lagi setelah 4 bulan 10 hari. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Wa hadha huwa qawlu aktsari ahli al-ilmi kama naqalahu Ibnu Qudamah wa Ibnul Qayyim wa ghairuhuma. Dan pendapat ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama yang pendapat ini juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dan juga Ibnul Qayyim serta yang lainnya. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi pendapat tadi wajib untuk ihdad ataupun berkabung bagi wanita yang suaminya meninggal dunia itu selama berapa? 4 bulan 10 hari. Tidak boleh berhias, tidak boleh memakai celak. Dan nanti akan disebutkan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan apa saja yang boleh dilakukan bagi wanita yang sedang mengalami masa ihdad. Kemudian ihdaduz zaujati saghirati wa ghairil madkhuli biha. Ihdadnya istri atau seorang wanita yang sudah menjadi istri yang masih kecil, wa ghairil madkhuli biha, dan belum dicampuri oleh suaminya. Karena bisa jadi ada wanita yang masih kecil kemudian dinikahkan. Karena ada pernikahan itu orang tua yang ingin menjodohkan dan menikahkan anak-anaknya. Dia senang dengan keluarga fulan dan merasa cocok, merasa nyaman, sehingga berkomitmen untuk menikahkan anak-anak mereka. Masih kecil, masih mungkin usia SD atau mungkin SMP, kemudian dinikahkan. Dan setelah nikah tidak berkumpul, masih tetap tinggal bersama orang tua masing-masing, tapi statusnya sudah menikah. Qaddarallah, ternyata suaminya meninggal dunia. Berarti yang tadi istri masih kecil dan belum dicampur oleh suaminya. Atau mungkin sudah sudah dewasa, tapi ini yang dibahas adalah yang masih kecil. Dalam hal ini dhahaba jumhurul ulama ila anna wujuba ihdadiz zawjati ala zawjiha tastawi fihi jami'uz zawjatis saghirati wal kabirah al madkhuli biha wa ghairil madkhuli biha. Jumhur ulama berpendapat akan wajibnya seorang istri untuk melakukan ihdad, berkabung ala zaujiha, atas kematian suaminya. Dan ihdad ini tastawi fihi jami'uz zaujat, sama saja apakah pada setiap istri, apakah yang menjadi istri masih kecil atau sudah dewasa, al-madkhuli biha, yang sudah dicampuri oleh suaminya, wa ghairil madkhuli biha, atau belum dicampuri oleh suaminya. Jadi baik masih kecil atau sudah dewasa, baik sudah dicampuri ataupun belum, maka tetap mereka memiliki kewajiban untuk apa? Melakukan ihdad. Jangan kemudian mengatakan, saya masih kecil, atau saya belum dicampuri oleh suami saya. Ketika suaminya meninggal kemudian tidak mau melakukan ihdad. Padahal ihdad ini sama saja.
baik istri yang masih kecil atau sudah dewasa, baik yang sudah dicampuri ataupun belum dicampuri oleh suaminya. Tetap hukumnya sama menurut jumhur ulama. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, al-ihdadu 'alal qarib ghairi zauj. Ihdad ataupun berkabung dikarenakan meninggalnya salah seorang kerabat selain suami, kerabatnya, kakaknya, ibunya, ayahnya, anaknya, atau siapa saja selain suaminya. Yajuzu lil mar'ati an tuhidda ala ghairi zawjiha thalathata ayyamin lima yaglibu min law'atil huzni wa yahjum min alamil wujdi wa la yajuzu lahal ihdad alaihi akthar min thalathati ayyam. Jadi boleh bagi seorang wanita untuk melakukan ihdad, berkabung ketika ada salah seorang kerabatnya atau selain suaminya yang meninggal, kerabatnya. Berapa? Thalathata ayyam. Selama tiga hari saja. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Diboleh bagi seorang wanita berkabung atas kematian selain suaminya, yaitu dari kerabatnya, selama 3 hari. Kenapa? Ini lima yaglub min la'atil huzn. Karena ada kesedihan yang dirasakan oleh wanita tadi. Kesedihan yang begitu mendalam. Akan tetapi wala yajuzu lahal ihdad alaihi akthar min thalathati ayyam. Namun dia tidak boleh berkabungnya melebihi dari 3 hari. Hanya dibatasi 3 hari saja. Tidak boleh lebih. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yahil, tidak halal. Ketika dikatakan tidak halal berarti tidak boleh. Limra'atin, bagi seorang wanita siapa saja. Ini disebutkan bentuknya umum, wanita siapa saja. Tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak halal untuk apa? Antuhidda, melakukan ihdad, berkabung ala mayyitin, dikarenakan kematian seseorang, fauqa thalathin, melebihi 3 hari, illa ala zawjiha, kecuali kematian suaminya. Bahkan untuk kematian suaminya sampai 4 bulan 10 hari. Ketika salah seorang kerabatnya meninggal, boleh berkabung, akan tetapi dibatasi hanya 3 hari saja. Tidak boleh lebih. Kemudian tanbih, ada yang harus diperhatikan. Hadzal ihdadu minal mar'ati ala ghairi zawjiha mubah, lakinnahu la yajibu 'alaiha littifaqil ulama ala anna az-zawja law talabaha bil jima'i lam yahil laha man'ahu fi tilkal hal. Ihdad ini ataupun berkabung ini yang dilakukan oleh seorang wanita atas kematian selain suaminya, baik ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya, saudarinya meninggal, itu hukumnya apa? Mubah. Itu boleh. Lakinnahu la yajibu 'alaiha, akan tetapi tidak wajib. Berbeda ketika yang meninggal itu siapa? Suaminya. Kalau suaminya maka hukumnya wajib. Tapi ketika yang meninggal selain suaminya, hukumnya hanya mubah, boleh. Ini littifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama, ala anna zauj, bahwasanya suaminya, law talabaha bil jima', ketika meminta, menuntutnya untuk melakukan jima. Misalkan istri, ayahnya meninggal, atau anaknya meninggal, atau saudaranya meninggal,
tentunya dia bersedih dan dia boleh berkabung selama 3 hari. Akan tetapi walaupun dalam keadaan seperti itu tidak boleh menolak ajakan suami. Lam yahil laha man'ahu fi tilkal hal. Tidak halal baginya untuk menolak ajakan suaminya walaupun dalam keadaan ihdad, walaupun dalam keadaan berkabung karena kematian saudaranya atau kerabatnya. Jadi hukumnya hanya boleh, akan tetapi walaupun boleh tetap tidak boleh menghalangi hak suaminya. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, al-mahdhuratu 'alal mar'ati fi ihdadiha. Larangan-larangan bagi seorang wanita yang dalam keadaan berkabung. Apa saja yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan seorang wanita ketika dalam keadaan ihdad, dalam keadaan masa berkabung. An Ummi Atiyah qalat, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa 3 illa ala zawjin 4 ashhur wa 10 ولا نكتهل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كسب أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, kunna nunha, kami dilarang. Itu kami maksudnya adalah para wanita, para sahabiat yang ketika itu diwakili oleh Ummu Atiyah menyatakan kami dilarang an-nuhid, untuk berkabung, ala mayyitin fawqa 3, atas kematian seseorang lebih dari 3 hari, illa ala zaujin, kecuali berkabung karena kematian suami, 4 ashhur wa 10, selama 4 bulan 10 hari. Wala naktahil, kami tidak boleh memakai celak, tidak memakai celak. Wala natatayyab, tidak boleh memakai minyak wangi. Wala nalbasu thawban masbughan illa thawba asab, dan kami tidak memakai pakaian yang dicelup kecuali thawba asab. Thawba asab yaitu seperti seperti kain yang terbuat dari Yaman ataupun lihaf, selimut dari Yaman. Wa qad rakhasa lana 'inda tuhri, dan kami diberikan rukhsah, diberikan keringanan ketika suci, yaitu suci dari haid. Idza tasalat ihdana min mahidha, apabila salah seorang di antara kami mandi, min mahidha, mandi dari haidnya, fi nubdzati min kusbi adfarin, yaitu memakai minyak wangi seujung kuku jarinya. Wa kunna nunha anit tiba'il janaiz, dan kami pun dilarang untuk mengikuti jenazah. Diperbolehkan pakai minyak wangi itu hanya ketika mandi mandi ketika bersih dari haid. Itu untuk apa? Untuk dipakaikan pada bagian kemaluannya. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Wa min hadzal hadits wa ghairihi yustafadu annahu yajibu 'ala al-mar'ati al-haddati an tajtaniba ma yali. Dari hadis ini, hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, di mana hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kita bisa mengambil beberapa faedah bahwasanya wajib bagi wanita yang sedang ihdad, yang sedang berkabung, untuk menjauhi, tidak melakukan hal-hal berikut ini. Ini adalah larangan-larangannya. Apa saja? Yang pertama, yang tidak boleh dilakukan, yang harus dijauhi oleh wanita yang sedang berkabung. Yang pertama, al-kahlu. Al-kahlu wala yajuzu isti'maluhu waqtal ihdadi
wa in kana lit-tadawi faqad taqaddama fi hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha anna imra'atan ishtakat 'ainuha fasta'dhanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi at-takahhul wa qad tuwfiya zawjuha faqala la taktahil. Yang pertama yaitu memakai celak. Tidak boleh memakai celak. Itu wala yajuzu isti'malu. Tidak boleh memakainya. Tidak boleh memakai celak. Kapan? Waqtal ihdad, ketika masa berkabung. Wa in kana littadawi, walaupun dalam rangka untuk mengobati mata. Karena dahulu celak bahkan sampai sekarang pun bisa digunakan untuk sakit mata. Namun ketika yang sakit mata adalah seorang wanita yang sedang ihdad, yang sedang berkabung, maka pada saat itu dia tidak boleh memakai celak walaupun matanya sakit. Faqad taqaddama fi hadits Ummi Salamah, telah dijelaskan sebelumnya dari hadis Ummu Salamah yang menceritakan ada seorang wanita yang matanya sakit. Kemudian ibunya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan dan meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakai celak. Dan dijelaskan bahwasanya suaminya meninggal dunia. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taktahil, jangan memakai celak. Jangan memakai celak. Ini adalah larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang sedang ihdad, yang sedang berkabung, untuk memakai celak. Hadza wa qad yassara Allahu subulal ilaji lil muslimina wal muslimat bighairil kuhli fa hunakal qatrah wal marahim wa nahwi dhalik fala ma'na hina idzin lit ta'allul bil maradi listikmalil kuhli wallahu a'lam. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan cara berobat ataupun wasilah berobat bagi kaum muslimin dan muslimat selain menggunakan celak ketika sakit mata. Fahunakal qatrah, sekarang ada apa? Ada obat tetes. Ada obat tetes mata dengan berbagai macam mereknya. Baik yang bersifat kimia ataupun yang herbal. Bahkan kalaupun mau bisa juga menggunakan madu yang murni. Wal marahim, atau obat mata yang berbentuk apa? Al marahim yaitu bentuk salep. Wa nahwi dzalik, atau yang lainnya. Bahkan kalau ada tumbuhan tanaman itu seperti tanaman yang merambat, mungkin agak tinggi sedikit, ada bunganya berwarna putih. Nah, bunga yang berwarna putih agak sedikit memanjang itu kalau dicelupkan ke air, kemudian airnya kita teteskan ke mata, itu bisa menjadi obat walaupun begitu nikmat merasakan tetesan mata dari bunga tersebut. Akan tetapi dan itu bisa bisa mengobati sakit mata. Jadi tidak harus dengan celak kalau wanita tersebut sedang mengalami masa ihdad ataupun berkabung. Fala makna hina idzin, maka pada saat itu tidak boleh beralasan lit ta'allul bil marad, beralasan dengan penyakit listi'malil kul, untuk menggunakan celak, wallahu a'lam. Jadi tetap walaupun sakit mata gunakan obat yang lain, karena ada wanita yang ketika tidak sedang berkabung enggak mau pakai celak walaupun sakit mata, tapi ketika sedang berkabung dengan alasan sakit mata memakai celak. Ini namanya apa? Akal-akalan. Yang penting kan bisa sekalian dandan gitu. Nah, ini akal wanita. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, at-tib, al-utur, memakai minyak wangi. Wala khilafa fi tahrimihi athna' al-ihdad. Wa yadullu alayhi kadzalika anna Habibata lamma kharajat min ihdadiha ala abiha Abi Sufyan
da'at bi tibin fadahanat min. Wanita itu boleh memakai, seorang istri boleh memakai minyak wangi. Kapan? Saat berada di rumahnya, tidak keluar rumah, terutama ketika menyambut atau ketika berada dengan suaminya atau ketika menyambut suaminya. Dia tidak boleh memakai minyak wangi ketika akan keluar rumah walaupun bersama suaminya. Dan wala khilafa, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama fi tahrimihi, akan keharaman memakai minyak wangi asna al-ihdad, ketika dia sedang berkabung. Ini semua ulama sepakat, tidak boleh, haram hukumnya. Wa yadullu alaihi kadzalik, dan ini ditunjukkan pula oleh anna Habibah, bahwasanya Habibah radhiyallahu anha lama kharajat min ihdadiha, ketika selesai dari masa ihdadnya ala abiha Abi Sufyan, ketika kematian Abu Sufyan ataupun ayahnya yaitu Abu Sufyan, da'at bitibin, dia meminta untuk dibawakan minyak wangi, fadahanat min, kemudian dipakai. Ini menunjukkan bahwasanya kalau selesai masa ihdad boleh, namun ketika masa ihdad itu tidak boleh. Sama sekali tidak boleh memakai minyak wangi, walaupun lakin yustathna minat tibi ma yurakhasu an tasta'milahu al-muktasilatu minal haidi liizalati raihatil karihah fatatabba' biha athar ad-dam la li ajli at-tib. Wa hadha huwa al-murad biqawli Atiyah rakhasa lana fi nubdhati min qusti adfar, ta'ni fi qit'atin min bukhurin aw tibin ma'rufin indahun. Akan tetapi dikecualikan dalam pemakaian minyak wangi ini ma yurakhas, yaitu diberikan keringanan, diberikan rukhsah, antas ta'milahul muktasilah minal haid, wanita yang akan mandi haid, untuk menggunakan minyak wangi li izalatil raihatil karihah, untuk menghilangkan bau yang tidak enak, untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Dengan cara apa? Memakai minyak wanginya, apakah dia gunakan untuk mandi? Karena merasa biar wangi, minyak wanginya dipakai mandi, atau dioleskan di wajahnya, atau dioleskan di tubuhnya. Bukan. Akan tetapi caranya itu fatatabba'a biha atharad dam, dengan cara memakaikan minyak wangi itu pada jalan darahnya, yaitu ketika keluar darahnya. La li ajli tatayyub, bukan tujuannya untuk supaya tubuhnya menjadi wangi, supaya wangi dia pakai minyak wangi, tidak boleh. Hanya boleh digunakan untuk bersuci ketika bersih dari haid. Wa hadza huwal murad biqauli Atiyah, dan inilah yang dimaksud dengan ucapan Atiyah, rakhasalana fi nubdhati min qusti adfar, kami diberikan keringanan untuk memakai minyak wangi seujung kuku jari. Jadi dimasukkan ke bekas darahnya. Ta'ni fi qit'atin min bukhur, baik menggunakan bukhur au tib ataupun minyak wangi ma'ruf, yang ini dikenal oleh para wanita indahun dikala itu. Bagaimana cara menghilangkan bau yang tidak enak setelah selesai masa haid. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, al-khidab. Al-khidab masuk di dalamnya al-hina, memakai hina, wa nahwiha, atau sejenis hina seperti katam, wal mikyaj, atau di zaman sekarang dengan peralatan kosmetik, memakai bedak, baik dasar, kemudian apa lagi? Dasar, nggak tahu macam-macamnya. Pokoknya kosmetik, ada dasar kemudian dipoles apa lagi itu, seperti itu. Ini disebutkan fa fi hadits Ummi Salamah wala takhtadib. Dalam hadis Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangannya apa? Wala takhtadib, jangan memakai henna.
baik digunakan di tangannya, di rambutnya. Biasanya henna itu digunakan di rambut untuk mewarnai rambut, terutama rambut yang sudah mulai beruban. Qala Ibnul Mundhir rahimahullahu ta'ala wala a'lamu khilafan anna al-khidaba dakhilun fi jumlati zinati al-manhi anha. Kata beliau, saya tidak tahu perbedaan pendapat di antara para ulama annal khidab, bahwasanya memakai henna dakhilun, ini masuk fi jumlatiz zina al-manhi anha, termasuk pada perhiasan yang dilarang ketika wanita sedang mengalami masa berkabung. Jadi kata beliau, saya enggak tahu ada perbedaan pendapat. Yang saya tahu semuanya mengatakan bahwasanya menggunakan henna juga termasuk yang dilarang ketika dalam masa berkabung. ويدخل في الخضاب أيضا ما يسمى بالمكياج قال ابن قدامة في المغني فيحرم عليها أن تختضب وأن تحمر وجهها بالكلكون وأن تبيضه بأسفذاج العرايس وأن تجعل عليه صبرا يصفره وأن تنقش وجهها ويديها وأن تخفف وجهه wama asbahahu bima yuhsinuha. Masuk ke dalam sama seperti khidab juga yang disebut dengan al-mikyaj atau peralatan kosmetik. Ini seperti yang dikatakan oleh al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Mughni. Beliau mengatakan pada jilid yang ke-7 halaman 518, fayahrumu 'alaiha, haram bagi wanita yang dalam masa berkabung, antakhtadiba, untuk memakai henna pada rambutnya, wa antuhammir wajhaha, atau memoles dengan apa yang blush on, yang buat merah pipi itu, bukan bibir tapi pipi, supaya terlihat kemerah-merahan. Wa antubayyidahu bi asfidhajil arais, atau diputihkan pakai bedak pengantin atau bedak apa saja yang terlihat supaya terlihat lebih putih, lebih celing. Ini atau memakai memakai henna yang dibikin bunga atau dibikin gambar baik di tangan ataupun di wajahnya atau sejenisnya. Ini tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang dalam masa berkabung. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, lubsu thiyabil masbughati wal mu'asfarati wal mumasyaqqah, memakai pakaian yang dicelup berwarna baik kuning ataupun merah. Lima fi hadithi Ummi Atiyah wala nalbasu thawban masbughan illa thawba asab. Seperti yang disebutkan pada hadis Ummu Atiyah, wala nalbasu thawban masbughan, kami tidak boleh memakai pakaian yang dicelup berwarna, baik tadi sebutkan berwarna kuning ataupun merah, illa thawba asab, ataupun pakaian yang terbuat dari tadi kain Yaman, berasal dari Yaman, seperti selimut yang berasal dari Yaman. Wa fi hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutawaffa anha zawjuha la talbasul mu'asfar min ath-thiyabi walal mumasyaqqati walal huli wala takhtadib wala taktahil. Pada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutawaffa anha zawjuha, seorang wanita yang suaminya meninggal dunia, la talbasul mu'asfar min ath-thiyab, tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning, walal mumasyaqqah, ataupun dicelup dengan warna merah, walal huli, atau memakai perhiasan, wala takhtadib, tidak boleh memakai henna, wala taktahil, dan tidak boleh memakai celak. Ini beberapa
larangan yang disebutkan pada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Fa fil haditsaini an-nahyu an lubsil masbughi min ath-thiyab bil ahmar awil asfar awil akhdar awil azraq wa kullu ma yusbaghu lit tahsini wat tazyin. Pada dua hadis tadi terdapat apa? An-nahyu, ada larangan. Larangan dari apa? An lubsil masbughi min ath-thiyab, untuk memakai pakaian yang dicelup dengan warna apa? Bil ahmar, baik warna merah, awil asfar atau warna kuning, awil akhdar atau warna hijau, awil azraq atau warna biru. Wa kullu ma yusbaghu lit tahsini wat tazyin, atau setiap yang berwarna untuk tujuan berdandan ataupun berhias. Intinya memakai pakaian yang berwarna-warni, yang dengan pakaian berwarna-warni tersebut bisa menjadikannya apa? Lebih apa namanya, terlihat mungkin lebih muda lagi, ataupun sebagai tujuan berhias. Wa inna ma yurakhasu thawbul asab wa huwa naw'un min burudil Yaman yas'abu ghazluha ay yurbat thumma yusbag thumma yunsaj. Yang diperbolehkan itu diberikan keringanan thawbul asab. Tadi sudah disebutkan, itu jenis kain, biasanya selimut yang berasal dari Yaman. Yu'assabu ghazluha, diberikan apa namanya, warna ketika dipintal, ketika ditenun. Yurbat, kemudian diikat. Yusbag, kemudian diberi warna. Thumma yunsaj, kemudian ditenun. Kain yang terbuat dari Yaman biasanya lebih sedikit apa namanya, lebih sedikit kasar. Wa qad rakhasa al-ulama fi lubsi thawbil abyad id la mani'a minhu. Qala Ibnu al-Mundhir rakhasa kullu man ahfadhu anhu fi libasil bid. Namun para ulama memberikan keringanan kepada wanita yang sedang berkabung untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Yang berwarna malah dilarang. Yang mengikuti ini ada keringanan. Idlama ni'amin, karena tidak ada larangan untuk memakai pakaian warna putih ketika berkabung. Qala Ibnul Mundhir, al-Imam Ibnul Mundhir rahimahullahu ta'ala mengatakan, rakhasa kullu man ahfadhu an, ada keringanan dari setiap yang aku hafal darinya, yaitu aku mengambil ilmu dari guru-guru kami, fi libasil bid, pada pakaian yang berwarna putih. Ini ada keringanan saja. Bukan berarti kemudian keringanan itu diperbolehkan, karena wanita yang sedang ihdad tidak keluar rumah, dia menetap di rumahnya, tidak kemana-mana. Kemudian yang kelima, yang dilarang ketika masa berkabung, al-huli, yaitu memakai perhiasan. Fayahrumu 'alaiha an talbasal khatam awil 'aqda aw ghairahuma min adh-dhahabi wal fiddati wa nahwihima. Wa qala Malikun fil Muwatta, wa la talbasul mar'atul had ala zawjiha shay'an min al-huli khataman wala khalkhalan wala ghairu dhalika minal huli. Haram bagi wanita yang sedang dalam masa berkabung antalbas, untuk memakai al-khatam, memakai cincin, awil aqd, atau memakai kalung, memakai cincin ataupun kalung, au ghairahuma, atau selainnya, selain cincin, selain kalung, yang digunakan sebagai apa? Perhiasan. Minadz zahabi wal fiddati, baik yang terbuat dari emas atau perak atau sejenisnya. Ada yang lebih mahal seperti yang biasanya diistilahkan dengan emas putih, biasanya apa? Platinum, atau yang lainnya. Wa qala Malikun fil Muwatta, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab Al-Muwatta jilid yang kedua halaman 599, wala talbasul mar'atul hadda, wanita yang sedang dalam masa berkabung tidak boleh memakai apa? Syai'an minal huli, memakai sesuatu pun dari perhiasan. Wanita yang sedang berkabung atas kematian suaminya tidak boleh memakai sesuatu pun dari perhiasan. Khataman, baik cincin, khalkhalan ataupun gelang kaki. Biasanya ada wanita yang
suka memakai gelang kaki, itu pun tidak boleh. Wala ghaira dzalika minal huli, dan perhiasan apa saja tidak boleh dipakai oleh wanita pada saat masa berkabung. Itu beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang dalam keadaan masa berkabung. Kemudian yang berikutnya, umurun la ba'sa biha lil haddah, perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh wanita walaupun dalam keadaan berkabung. Nomor 1 sampai 3, langsung 3 poin. Yang pertama apa? Taqlimul adfar, menggunting kuku. Jangan karena merasa sedang berkabung, kukunya dibiarkan panjang. Padahal berapa? Selama 4 bulan 10 hari, bisa dibayangkan kukunya kayak apa? Kayak mak lampir, bisa panjang. Makanya boleh dia menggunting kuku. Kemudian yang kedua, wanathul ibti, mencabut bulu ketiak. Jangan mentang-mentang suaminya enggak ada, biarin sajalah bulunya memanjang. Naudzubillah, bisa mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jangan-jangan nanti ada saudarinya, ibunya, atau anaknya lagi dekat-dekat langsung pingsan karena enggak kuat baunya. Kemudian yang ketiga, waliktisalu bis sabun, mandi dengan sabun atau dengan daun bidara atau dengan apa saja yang bisa digunakan untuk mandi. Falaysa hunaka mani'un min hadha walaha an taktasila bis sabun ma lam tata'ammad at-tatayyub. Tidak ada larangan baik untuk menggunting kuku, mencabut bulu ketiak atau mandi dengan sabun. Walaha an taktasila bis sabun, wanita yang sedang berkabung boleh mandi menggunakan sabun dengan catatan apa? Malam tata'ammad at-tatayyub, selama tidak meniatkan untuk mewangikan tubuhnya. Karena ada sabun mandi yang wanginya itu luar biasa. Ada yang biasa-biasa saja, setelah tersiram oleh air hilang. Ada yang sudah disiram dengan air bahkan berulang-ulang, wanginya tetap ada karena memang harganya mahal. Seperti sabun-sabun mandi yang ada di sebagian toko-toko, ada istilahnya khusus, sengaja tidak disebutkan, ini promosi untuk mereka. Atau sabun-sabun yang biasanya dari Arab Saudi itu wanginya kuat. Kalau pakai sabun-sabun biasa enggak jadi masalah selama dia tidak meniatkan untuk mendapatkan wanginya. Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, wala tamna min at-tandhifi bitaqlimil adfar wa nadfil ibti wa halqi sya'ril mandubi ila halqihi wala min al-iktisali bisidri wal imtishati bihi li'annahu yuradu lit-tandhifi la lit-tib. Kata beliau rahimahullahu taala, tidak ada larangan untuk membersihkan diri wanita yang sedang dalam masa berkabung, untuk membersihkan dengan cara apa? Bitaqlimil adfar, menggunting kukunya yang sudah mulai panjang digunting. Wa nadfil idfi, ataupun mencabut bulu ketiak. Wa halqi sya'ril mandubi ila halqihi, mencukur rambut yang disunnahkan untuk dicukur. Ada beberapa rambut dari bagian wanita yang hendaknya dicukur, seperti tadi mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan dan yang lainnya. Wala minal iktisali bisidri, atau mandi dengan menggunakan daun bidara, atau tadi dengan sabun. Walim tishati bih, menyisir rambut. Li'annahu yuradu lit-tandhib la lit-tib, karena niatnya adalah untuk membersihkan diri, bukan untuk memakai minyak wangi. Ini adalah beberapa hal yang boleh dilakukan, yaitu dengan cara menggunting kuku, mencabut bulu ketiak dan mandi dengan menggunakan sabun. Kemudian yang keempat, dahanu ra'si bi zaiti sya'ar, memberikan minyak, memakai minyak rambut. Yang keempat, memakai minyak rambut. Wa mahallu jawazi hadza
idza lam yakun lit-tatayyubi wala lit-tazayyun. Qala al-Imam Malik rahimahullahu taala, tadahhana al-mutawaffa anha biz-zaiti wasyabr wa ma asbaha dhalik idza lam yakun fihi tib. Yaitu boleh memakai minyak rambut idza lam yakun lit-tatayyub wala lit-tazayyun, selama niatnya bukan untuk memakai wangi-wangian ataupun karena dalam rangka berhias. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan boleh wanita yang suaminya meninggal dunia memakai minyak rambut atau yang sejenisnya, menggunakan minyak rambut, baik yang terbuat dari minyak zaitun ataupun dari argan atau yang lainnya, yang sejenisnya, idza lam yakun fihi tib, selama tidak dicampur dengan minyak wangi. Jadi barangkali rambutnya ada yang pecah sehingga membutuhkan perawatan dengan menggunakan minyak rambut yang tidak mengandung minyak wangi. Ini 4 hal yang diperbolehkan ataupun boleh dilakukan oleh wanita yang sedang dalam masa berkabung. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada pembahasan yang terakhir dari kitab Al-Janaiz ini, al-iddatu lil mutawaffa anha zawjuha. Masa iddah wanita yang suaminya meninggal, atau masa iddah wanita yang ditinggal suaminya. Al-iddatu hiya al-muddatu allati ta'udduha al-mar'atu wa tatarabbasu biha 'an at-tazwij ba'da wafati zawjiha aw firaqih. Masa iddah yaitu bilangan yang dihitung oleh seorang wanita atau ditunggu, masa menanti, 'an at-tazwij, untuk dinikahkan ba'da wafati zawjiha, setelah suaminya meninggal dunia, aw firaqih, atau setelah diceraikan oleh suaminya. Jadi disebut masa apa? Masa penantian, masa menunggu wanita untuk boleh menikah lagi atau dinikahkan setelah suaminya meninggal dunia atau diceraikan oleh suaminya. Di sini yang pertama, wa iddatul mutawaffa anha zawjuha 4 ashhur wa 10 kama taqaddam. Adapun masa iddah wanita yang suaminya meninggal dunia berapa lama? 4 bulan 10 hari. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 234 yang menyebutkan masa iddah seorang wanita yang ditinggal suaminya selama 4 ashhur wa 10. Itu 4 bulan 10 hari. Ini sudah dijelaskan pada awal pembahasan. Kemudian yang kedua, aina ta'taddul mar'atul mutawaffa anha zawjuha, di mana seorang wanita yang ditinggal mati suaminya melakukan masa iddah. Apakah harus di rumah suaminya atau di rumah orang tuanya atau di mana dia mau? Lam yasih fi hadha hadithun marfu'un ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد صح عن علي وابن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت. Tidak ada yang sahih dalam permasalahan ini hadis yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang sahih. Yang ada waqad sahha, telah sahih, riwayat an Aliin, dari sahabat Ali, wa ibnu Abbas, wa Aisyah, wa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhum. Dari keempat sahabat tersebut ada riwayat yang mengatakan apa? Annal mutawaffa anha zawjuha, bahwasanya wanita yang suaminya meninggal dunia ta'taddu haitsu sya'at, dia boleh melalui masa iddahnya di mana dia mau, baik di rumah suaminya, di rumah orang tuanya atau di rumah anaknya. Bainama sahha an Umar
wabnihi Abdullah wabni Mas'ud radhiyallahu anhum al-qawlu bi annaha ta'taddu fi baiti zawjiha. Dan ada juga riwayat yang sahih dari sahabat Umar dan juga putranya yaitu Abdullah bin Umar dan sahabat Abdullah bin Mas'ud, pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita yang suaminya meninggal dunia ta'tad, dia melalui masa iddahnya fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Jadi memang ada pendapat yang mengatakan di rumah suaminya, pendapat yang lain dikatakan mau di mana saja. Ini semua pendapat para sahabat. Walaupun di dalam kitab ini dikatakan wal qaulul awwalu arjah la siyama li'adami ad-dalil as-sahih al-marfu' fil mas'alah wallahu a'lam. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, pendapat yang pertama ini lebih kuat. Kenapa? Karena tidak ada dalil sahih yang sampai kepada Nabi SAW di dalam masalah ini. Kalau seandainya seorang istri mau melalui masa iddahnya di rumah suaminya, itu juga adalah rumahnya. Atau kalau seandainya dia merasa kesepian, tidak merasa nyaman di rumah itu, karena mungkin kalau di situ dia akan selalu terkenang dengan masa-masa bersama suaminya sehingga dia ingin berpindah dari rumah tersebut ke rumah orang tuanya, maka itu pun diperbolehkan. Allahu a'lam. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Yang terakhir, mata tanqadi iddatul hamil al-mutawaffa anha zawjuha. Kapan selesai masa iddah wanita yang hamil, dia sedang hamil, kemudian suaminya meninggal dunia? Apakah masa iddahnya ini mengikuti masa iddah wanita hamil atau mengikuti masa iddah yang dianggap suaminya meninggal dunia? Al-muradu idza al-mar'atu idza tuwfiya zawjuha wa hiya hamilun fa innaha tanqadi iddataha wa tahillu bi wad'i hamliha liqaulihi ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Wa qalat ummu salamata qutila zawju subai'atal aslamiyah wa hiya hubla fawada'at ba'da mautihi bi 40 lailatan fakhutibat fa ankahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Sanabil fi man khatabaha. Wanita yang idza tufiya zawjuha, suaminya meninggal dunia, wahia hamil, dan dia dalam keadaan hamil. Ada banyak, dia dalam keadaan hamil, baru di umur kehamilannya 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan mungkin sudah 8 bulan, atau bahkan mungkin 9 bulan. Sudah masuk 9 bulan, qaddarallah suaminya meninggal dunia. Padahal wanita hamil memiliki masa iddah tersendiri. Berbeda dengan tadi. Bagaimana kalau kedua-duanya terjadi dalam satu waktu? Dia hamil juga, suaminya meninggal juga. Walaupun dalam masalah ini sebetulnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun di sini disebutkan hanya pendapat yang dianggap rajih, yang dianggap kuat, yaitu fa innaha tanqadi iddatuha, yaitu selesai masa iddahnya, wa tahillu, dan dia halal untuk menikah lagi, biwad'i hamliha, ketika dia sudah melahirkan. Yang seharusnya wanita ketika suaminya meninggal dunia masa iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Tapi karena dia hamil, kemudian belum habis 4 bulan 10 hari dia sudah melahirkan, maka dikatakan setelah melahirkan itu dia sudah selesai masa iddahnya. Itu boleh untuk menikah lagi. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat keempat, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyada'na hamlahun. Wanita-wanita yang hamil masa iddahnya itu ketika dia melahirkan. Setelah selesai melahirkan, selesai masa iddahnya. Wa qalat Ummu Salamah, dan Ummu Salamah
radhiyallahu anha mengatakan, qutila zauju Subai'atal Aslamiyah wa hiya hubla. Suaminya Subai'ah al-Aslamiyah terbunuh ketika perang, terbunuh suaminya. Wa hiya hubla, sedangkan Subai'ah dalam keadaan hamil. Fawada'at ba'da mautihi bi 40 lailah. Kemudian Subai'ah melahirkan setelah berlalu 40 hari dari kematian suaminya. Selesai baru 40 hari ternyata melahirkan. Setelah melahirkan fa khutibat. Ternyata Subai'ah dilamar, dipinang, fa ankahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meminangnya? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkannya. Wa kana Abu Sanabil fi man khatabaha, dan Abu Sanabil yang mengkhitbahnya, yang kemudian dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pendapat yang kuat dari apabila seorang wanita ditinggal suami dalam keadaan hamil, yang dihitung adalah iddah hamilnya setelah melahirkan, karena tidak akan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan wanita yang masih dalam keadaan masa iddah. Wallahu taala alam. Dengan ini selesailah pembahasan dalam Kitabul Janaiz. Mungkin kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal Indonesia Expo 2020.